Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pada akhir tahun 2021, kita dikejutkan dengan fenomena film Spider-Man No Way Home yang sangat menghebohkan dunia. Di berbagai negara, film ini menjadi trending topik dan hot issue, sehingga bahas untuk kita review. Oke, kita masuk ke dalam beberapa pembahasan Spider-Man No Way Home versi saya. Cheers! Yang pertama saya mau membahas tentang kreatifnya Marvel Universe. Kita tahu bahwa trilogi Spider-Man garapan Sam Raimi itu dari tahun 2002 Spider-Man 1, 2004 Spider-Man 2, dan 2007 Spider-Man 3 diperankan oleh Tobey Maguire, lalu kemudian garapan yang sangat rapi oleh Sam Raimi. Tidak pernah ada lagi Spider-Man yang keempat maupun yang kelima karena stop sampai di situ dan memilih Sam Raimi tidak melanjutkan proyek ini. Lalu kita dikejutkan kembali adanya The Amazing Spider-Man di tahun 2012 dan di tahun 2014 yang kedua. Sutradaranya Mark Webb dengan pemerannya adalah Andrew Garfield. Nah, yang menjadi heboh di Spider-Man No Way Home pada tahun 2021 ini kreatifnya Marvel Universe berkolaborasi dengan Sony Pictures ya. Jadi di sini Jon Watts selaku sutradaranya membuat sebuah terobosan. Kenapa saya bilang terobosan? Karena bagi yang sudah menonton mungkin sangat paham, tapi yang mungkin belum menonton No Way Home, ini mungkin bukan spoiler ya. Menggabungkan beberapa universe menjadi satu. Yang sebelumnya Marvel sukses di Infinity Wars, Thanos berhasil men-snapkan jarinya. Lalu kemudian di Endgame dengan Quantum Time dan bantuan Ant-Man bahwa membawa semua Avenger untuk kembali ke masa lalu dan mengulang kejadian sebelum snap Thanos. Nah, ini berhasil karena apa? Karena multiverse itu terjadi ya. Nah, akhirnya ini coba dikembangkan di No Way Home dan Jon Watts berhasil mengimplementasikannya dan boom. Oke, yang kedua, di No Way Home ada variasi yaitu mengundang super villain dari multiverse ya gitu ya. Kita perlu tahu bahwa adanya Dr. Octopus, Alfred Molina, lalu kemudian adanya Norman Osborn, Green Goblin, Jamie Foxx sebagai Electro dan Sandman yang diperankan oleh Thomas Hayden, lalu kemudian juga Lizard, Rhys Ifans gitu ya. Tapi violence dari Tom Holland sendiri tidak ada. Ini terjadi di eranya Tom Holland, jadi tidak ada villain dari Tom Holland sendiri gitu. Berawal dari rekaman video Mysterio yang beredar di internet dan akhirnya dipublish oleh Daily Girl yang bercerita tentang Peter Parker adalah Spider-Man dan itu menjadi sebuah ketakutan dan menjadi euforia besar sehingga dia dimusuhi oleh banyak orang dan bahkan di kampusnya sendiri, dan ini membuat dia tidak nyaman. Dengan bantuan Dr. Strange di Sanctum Sanctorum, akhirnya Peter Parker meminta untuk semua orang yang teringat tentang Spider-Man dan Peter Parker untuk melupakannya kan gitu ya. Dengan mantranya Dr. Strange, maka Dr. Strange berusaha untuk mengembalikan keadaan tersebut. Nah, sayangnya saat diganggu membaca mantra, jadi ada beberapa ganti kata-kata ya. Ada Bibi May yang ingin tidak dirubah, lalu kemudian ada Nat yang tidak ingin dirubah, ada MJ juga yang tidak ingin dirubah. Ini membuat jadi Dr. Strange tidak fokus dan akhirnya salah baca mantra. Nah, terjadilah muncul para super villain tadi ya. Dr. Octopus, Norman Osborn, Jamie Foxx, Sandman, dan Lizard. Kenapa sih mereka terlihat awet muda gitu? Ini jadi pertanyaan ya. Sementara Spider-Man-nya sendiri nanti akan kita bahas sudah ada yang memasuki terlihat lebih tua dari sebelumnya gitu. Jelas di sini MCU ingin menyampaikan bahwa para super villain ini dihadirkan saat mereka sebelum meninggal ya. Selain ada sentuhan efek anti-aging saat CGI di film ini, kita lihat bahwa Norman Osborn sangat seperti di tahun 2002 dulu ya, waktu pertama kali mereka main film gitu ya. Waktu pertama kali kita menonton, saya mengingat bahwa ini saat Spider-Man 1 kan gitu, melihat cuplikan tersebut. Padahal kenyataannya ini di Spider-Man era Tom Holland kan gitu. Karena ada sentuhan efek tadi, anti-aging. Dan selain itu, biar menjadi make sense para penontonnya, jelas
Mantra Dr. Strange ini menyatakan bahwa mereka memanggil para super villain-nya saat mereka belum meninggal gitu ya. Jadi keadaan di waktu dia sebelum meninggal. Oke, yang ketiga, ini yang paling inti bahwa hadirnya 3 Spider-Man. Perlu kita tahu, hadirnya 3 Spider-Man ini menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu ya. Akhirnya MCU merilis bahwa Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland bermain dalam satu film, dan ini menjadi suatu keseruan tersendiri bagi para penggemar. Ada yang suka Tobey Maguire, Andrew Garfield, atau Tom Holland sendiri, dan kali ini digabungin gitu ya. Itu yang suatu yang luar biasa. Tapi ada sedikit scene yang terlihat lucu. Sebenarnya kehadiran mereka itu banyak dikomentari oleh para penggiat film ya. Di saat si Ned itu salah mantra cari Peter Parker kan dengan rings yang memang Ned itu sudah punya cincin di tangannya dia dari Dr. Strange ya. Dia salah buka atau memanggil Peter Parker dengan rings yang dipunyai oleh Dr. Strange, dan secara tiba-tiba muncul Andrew Garfield, muncul Tobey Maguire. Di sini Tobey Maguire terlihat lebih tua dan sudah kelihatan lebih lusuh gitu ya, agak sedikit deok dan kumis dan segala macam. Nah, ini tadi berbeda dengan Valance yang masih sama seperti kita lihat dulu. Ini menceritakan bahwa Tobey Maguire yang dipanggil itu saat ini berada dalam dunianya yang sekarang. Jadi itu menandakan bahwa mereka masih menjalani hidup secara normal dan secara tidak langsung terpanggil karena ada mantra si Ned tadi. Agak sedikit kurang make sense ya saat mereka itu tiba-tiba bergabung gitu ya. Agak story-nya kurang kuat, tiba-tiba ingin membantu Tom Holland gitu ya. Agak sedikit kurang make sense bergabungnya mereka. Banyak dikritisi juga oleh para netizen dan penggiat film gitu ya. Cara hadirnya lucu, tapi saat bergabungnya yang kurang masuk akal kan gitu. Mungkin ini bisa menjadi kritisi tersendiri di balik kesuksesan yang lain dari Spider-Man No Way Home. Oke, yang keempat adalah tentang animasi dan efek CGI yang cukup mewah. Mungkin kita selaku penonton yang menyaksikan lebih dari 2 jam gitu ya, tahu tentang bagaimana biasanya Marvel itu menyajikan tontonan atau sajian efek CGI yang mewah gitu ya. Itu terlihat jelas saat Spider-Man Tom Holland bertarung dengan Dr. Strange ya, yang notabene Peter Parker ingin merubah para villain tersebut, memberi kesempatan kedua, tidak harus mati tapi hanya dibuatnya menjadi sadar dan menjadi orang baik. Nah, animasi dan efek CGI yang cukup mewah ini terlihat jelas saat masuk ke dunia cermin ya. Masuk ke dunia cermin, semua gedung-gedung runtuh, lalu kemudian dari horizontal ke vertikal berbalik lagi. Sampai Peter Parker bertanya, ini dunia apa? Ini dunia cermin gitu ya. Dr. Strange mengatakan ini dunia cermin. Jadi benar-benar banyak simulasi dan efek-efek yang mengingatkan kita kepada film kedua dari Tom Holland saat dia mendapat ilusi dari Mysterio. Oke, yang kelima, ini menghadirkan plot twist dengan 3 surprise ya. Menurut catatan saya, plot twist yang cukup dirubah dalam No Way Home ini, yang pertama, mengembalikan super villains ini kepada jalan yang benar tanpa harus mereka mati. Jadi jalan keluarnya adalah 3 Spider-Man ini, 3 Peter Parker ini membuat serum yang masing-masing dapat merubah super villain tadi, kelima tadi, yang akhirnya harus berubah ke wujud masing-masing tanpa harus lagi mempunyai kekuatan dan menjadi orang jahat. Dia ingin semuanya jadi orang baik. Lalu kemudian twist yang sangat menyedihkan ini adalah saat Bibi May akhirnya meninggal ya. Bagaimana kita tahu Bibi May yang membesarkan Peter Parker, edisi Tom Holland ini hanya seorang diri, tidak diceritakan lagi tentang Uncle Ben, dan akhirnya dia harus meninggal gitu ya. Akhir cerita dijelaskan bahwa ujung-ujungnya Peter Parker harus kehilangan memori dan kenangan bersama orang-orang yang disayangi. Ya jelas, terakhir ada deal dengan Dr. Strange bahwa dia sudah harus merubah ingatan tentang Peter Parker. Jadi di akhir cerita ada Mary Jane dan Ned serta Happy Hogan yang sudah lagi tidak ingat tentang Spider-Man dan Peter Parker. Sungguh sangat disayangkan di akhir-akhir cerita saat dia ngopi ngelihat MJ dan Ned yang tidak mengenali dia. Begitupun Happy Hogan
saat di makamnya Aunt May tidak lagi dikenali oleh Happy Hogan, Peter Parker, dan bertanya justru di balik itu kenal dari mana May kan gitu. Jadi sangat-sangat menyedihkan. Oke, yang terakhir saya coba ingin membahas masalah callback scene. Ya, ada 2 poin yang mungkin nanti teman-teman bisa nambahin. Ada callback scene di mana film No Way Home ini ada saling kaitannya dengan film-film Spider-Man yang lain. Yang pertama ialah mengenai perkataan Bibi May sebelum meninggal. Dan itu adalah callback scene di mana 2 film Spider-Man di Amazing maupun di Spider-Man 1 sama dengan perkataan Uncle Ben, yaitu kekuatan yang besar mempunyai tanggung jawab yang besar gitu. Itu sangat menjadi ada callback scene ya, dan ada ketersambungan ya mengenai scene tersebut. Bener-bener momen harunya dapat. Lalu kemudian callback scene yang kedua yaitu mengenai aksi heroik Andrew Garfield ya, yang menyelamatkan MJ. Nah, ini adalah callback scene The Amazing Spider-Man yang kedua, di mana waktu itu dia terlambat menyelamatkan Gwen Stacy yang akhirnya harus meninggal karena waktu itu dia diserang oleh Electro, lalu kemudian oleh Harry yang Green Goblin yang kedua ya. Jadi sangat tidak ingin kembali kehilangan orang yang disayangi. Padahal meski itu waktu itu yang diselamatkan adalah MJ-nya Tom Holland, bukan Gwen Stacy-nya. Dia mengingat dan tidak ingin mengulangi kesalahannya. Jadi dia berhasil menyelamatkan MJ tanpa harus mati. Nah, itu mungkin beberapa catatan dari saya terkait review film Spider-Man No Way Home yang memang rilis di tahun ini dan sudah boom filmnya di mana-mana. Angka penjualannya masih terus bertambah, omsetnya masih terus dari negara satu ke negara yang lain, dan mungkin saja prediksi saya ini bisa mengalahkan Avengers Endgame, mungkin juga Avatar dan film-film box office dunia lainnya yang mempunyai pendapatan tertinggi. Mungkin bisa pecah karena No Way Home yang multiverse. Kita tunggu saja kabar berikutnya dari MCU. Mungkin dari itu saja. Emang Nugraha pamit. Kalau ada yang kurang mungkin bisa menambahkan di kolom komentar dan bisa sedikit bercerita mengenai apa yang Anda rasakan setelah nonton Spider-Man No Way Home. Emang Nugraha pamit. Bye-bye.